Kai 107,5 FM will always with you. Deep News, lengkap dan terpercaya. Bahan berbahaya pada terasi di Kabupaten Bangka. Seluruh wilayah di Jawa mengalami penurunan level PPKM. Yogyakarta sempat tertinggal di level 4. Perjuangan TNI Angkatan Laut melakukan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat kawasan Muara Gembong. Dipancarkan langsung dari seluruh daerah di Indonesia, 107,5 KAIN FM. Selamat siang listeners, selama 30 menit ke depan, Deep News edisi 15 September 2021 akan hadir menemani Anda. Bersama saya Amelia Nelantika. Dan saya Adam Inandias, inilah dia Deep News selengkapnya. Mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini listeners, saat ini siapa yang tidak mengenal terasi? Salah satu bahan pembuatan makanan seperti tumis-tumisan hingga berbagai jenis sambal. Namun Dam, belum lama ini di Kabupaten Bangka ditemukan terasi yang mengandung bahan berbahaya. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pangkal Pinang dan pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kerjasamanya dalam pengawasan peredaran obat dan makanan. Liputan selengkapnya sudah ada rekan kami di Kabupaten Bangka, Rafa Hanin. Pada umumnya di Bangka, terasi diolah menjadi sambal atau yang biasa disebut sambal belacan. Terasi Bangka dibuat dari udang rebon segar sehingga terasi ini mempunyai ciri aroma tajam dan rasa gurih yang kuat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pangkal Pinang dalam programnya tahun ini melakukan intervensi di beberapa pasar, yakni Pasar Higienis Sungai Liat, Pasar Kenanga Sungai Liat, dan Pasar Perumnas Belinyu. Dari hasil monitoring lapangan, ditemukan bahan berbahaya, yakni pewarna tekstil rodamin B pada kandungan terasi. Pewarna tekstil rodamin B merupakan zat warna yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. Penggunaan pewarna tekstil ini dapat mengancam kesehatan, seperti timbulnya penyakit kanker dan iritasi pada saluran pencernaan. Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BPOM Pangkal Pinang, Andika Ahmad Sugiarto menyebut, bahwa ada beberapa hal yang dapat membedakan kualitas terasi yang baik dan yang mengandung bahan berbahaya, seperti dari segi bentuk, warna, dan harga. Pewarna tidak mempengaruhi aroma ya. Ditemukan mengandung bahan berbahaya itu biasanya harganya yang murah. Dia belum mendapatkan izin edar juga. Terasi yang bagus biasanya yang sudah ada izin edarnya. Nah, selain itu, dari segi bentuknya, biasanya kalau yang mengandung rodamin B itu ada bintik-bintik warna merah yang mencolok dan tidak merata atau berbendar. Tetapi untuk pastinya, memang harus dilakukan uji di laboratorium. Kasus ditemukannya bahan berbahaya pada terasi pastinya akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Bagi masyarakat yang ragu akan keamanan terasi pun memilih untuk membeli langsung terasi ke tempat produsennya. Pembeli terasi di produsen, Rusita mengatakan bahwa ia membeli terasi langsung ke produsen ini karena lebih terjamin kualitasnya. Kalau saya membeli terasi di tempat produsen langsung itu, kita udah tahu bagaimana pengolahan dan bahan-bahan terasi. Terasi yang saya beli langsung itu terasi asli Bangka yang kualitasnya sudah terjamin karena menggunakan udang atau ikan-ikan yang segar. Beberapa pembeli lebih memilih untuk mendapatkan terasi di pasar, sebab terasi yang dijual di pasar pun dirasa sangat bagus. Salah seorang pembeli, Rukisah, menjelaskan jika pembeli harus cermat dalam memilih terasi. Karena lokasi pasar lebih dekat, terus banyak pilihannya, dan dari dulu kami selalu beli di pasar. Kami selalu memilih warna agak kecoklatan dan tidak terlalu asin, dan tidak memilih warna yang merah kemerahan. Kalau warna merah takut ada bahan pewarna. Kesadaran masyarakat untuk waspada dalam membeli bahan pangan harus ditingkatkan. Tindak lanjut yang diberi oleh pedagang nakal pun harus memberi efek jera, sehingga masyarakat dapat mempercayakan kebutuhan sehari-hari pada pasar. Dari Sungai Liat Bangka, Rafa Hanin melaporkan untuk KAIN FM. Berita selanjutnya masih dari Bangka listeners. Pendangkalan terjadi di Muara Jeliti.
Hal ini jelas menyebabkan hambatan bagi para nelayan karena Muara Jeliti merupakan jalur vital bagi mobilitas kapal dan perahu menuju pelabuhan perikanan. Para nelayan harus menunggu air pasang untuk melintas. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Mutiara Okta. Muara Jeliti di Sungai Liat Bangka merupakan jalur vital bagi mobilitas kapal dan perahu menuju pelabuhan perikanan. Sebagai akses utama untuk bongkar muat, muara harus ada di kedalaman paling tidak 1,5 hingga 2 meter. Namun, apa jadinya jika muara malah mengalami pendangkalan? Pendangkalan muara di Jeliti terjadi hampir tiap tahun sejak aktivitas tambang dan pengerukan pasir marak dilakukan. Jika ditelusur, pendangkalan terjadi karena mulut muara tertutup oleh pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini diletakkan tepat di dua sisi pesisir sehingga hanya ada jarak 2 meter untuk alur perahu melintas. Ketika air laut surut, ketinggian hanya mencapai 50 hingga 70 cm. Bagi nelayan perikanan tangkap, pendangkalan jelas mengganggu. Seorang nelayan, Yusuf mengatakan kondisi ini menyulitkan nelayan untuk sampai ke pelabuhan. Kami nelayan tidak bisa keluar masuk bongkar muat hasil tangkapan kami kalau air belum pasang besar. Harus menunggu misalnya air besar tengah malam ya tengah malam. Kalau mau turun pagi air surut ya tunggu air pasang lagi baru keluar. Itu sangat mengganggu aktivitas kami mau melaut. Kegiatan nelayan berubah. Mereka harus menunggu air laut pasang sampai tengah malam. Kondisi ini tentu memakan waktu dan tenaga nelayan. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Lukman, lebih dari 7.000 nelayan terkena dampak pendangkalan muara. Data DKP sekitar 7.000-an nelayan. Nah, itu lingkup dari beberapa wilayah nelayan 2, termasuk pelabuhan. Gundukan stok file itu yang ditempatkan di badan pantai. Nah, di situ menyalahin aturan. Tidak hanya perikanan tangkap, pekerja tambang inkonvensional atau TI juga turut terdampak. Kapal TI harus berada di luar muara hingga tengah malam untuk menunggu air pasang. Seorang pekerja TI, Dedi, mengaku penghasilannya berkurang karena jam kerja juga berkurang. Kalau di posisi kita agak berat ya, karena jam kerja kita berkurang. Mayoritas orang-orang pada ngeluh. Dampak yang kami alami ini makin berat. Datang maghrib, terus kita mengeluarin perahu jam-jam 9 malam lagi. Jadi istirahat di rumah itu berkurang. Pendangkalan muara akibat abrasi pasir kuarsa membawa dampak ke semua pihak. Upaya pengerukan sudah pernah dilakukan, tapi sifatnya tidak jangka panjang. 1-2 bulan saja, pendangkalan bisa kembali terjadi. Upaya yang paling memungkinkan adalah dengan melakukan pengedaman. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari pemerintah dan pihak pengeruk. Dari Bangka, Mutiara melaporkan untuk KNFM. Ya listeners, saat ini daerah Jawa Bali sudah mulai menurunkan level PPKM di daerah masing-masing. Namun, perlu diketahui ya Dam, meskipun saat ini sudah berada di level 3, daerah istimewa Yogyakarta sempat tertinggal di level 4. Benar Mel, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per 30 Agustus kasus harian COVID-19 masih di atas 4.000 kasus. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Claudia Audi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih diterapkan dengan ketat di seluruh Jawa Bali. Wilayah yang mengalami penurunan kasus positif maupun kematian dan memenuhi kriteria dapat masuk ke level yang lebih rendah. Seluruh wilayah Jawa saat ini sudah berhasil memenuhi kriteria dan mengalami penurunan level. Namun berbeda dari yang lain, DIY masih tertinggal dan tetap menerapkan PPKM level 4. Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan angka kematian karena COVID-19 di 5 kabupaten kota masih tinggi, dibarengi dengan adanya penyakit bawaan pada pasien. Mengapa DIY itu masih level merah? Itu memang di Inmendagrinya juga disebutkan bahwa untuk daerah-daerah aglomerasi yang sekitarnya itu masih pada level 4, itu sebaiknya tetap pada level 4 karena mobilitas penduduk antar daerah satu dengan daerah lain itu masih cukup tinggi. Walaupun kasus COVID-19 masih fluktuatif, positivity rate saat ini hampir mendekati 5%, sehingga Pemda DIY berupaya untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien COVID-19.
Melalui kanal YouTube seputar Jogja TV, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono mengimbau agar masyarakat Jogja tetap membatasi aktivitas di luar. Keadaan di mana ruang gerak masyarakat masih sangat terbatas membuat roda ekonomi berjalan terus melambat, bahkan stagnan. Yogyakarta yang dahulu selalu ramai dan hangat akan wisata budayanya, kini bagai kota yang sepi dan tak lagi memiliki ruang untuk memanfaatkan sektor pariwisatanya. Melansir YouTube Debat Terus, Ketua PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yogyakarta, Dedi Pranowo, menyebutkan sudah ada 100 restoran maupun hotel yang tutup sementara dan 72 yang menyatakan tidak lagi beroperasi alias tutup permanen. Dedi juga memaparkan bahwa pemerintah hanya mengambil keputusan secara sepihak tanpa musyawarah terlebih dahulu. Kebijakan apapun yang dikeluarkan sampai detik ini tidak ada pernah kita diajak untuk berdiskusi. Inilah yang menjadikan sangat ironi bagi PHRI yang dulu penyumbang PAD, pendapatan asli daerah, kan juga menjadi devisa negara, penyumbang devisa negara, seolah-olah kita tidak dianggap. Ya. Masyarakat saat ini terjepit akan keadaan wajib menaati peraturan pemerintah namun kelimpungan karena harus tetap menjahit kehidupan dengan bekerja, melakukan aktivitas di luar. Salah satu warga Jogja, Baharudin Kamba, menyampaikan surat lisan lewat akun YouTube Jurnalis Kampung kepada Gubernur DIY untuk terus berempati dan tidak apatis akan keadaan warganya. Itu tentu, ini panggilan hati saja. Aksi ini saya sebagai pribadi mengirim surat kepada Raja sekaligus Gubernur DIY untuk rasa empati, sense of krisisnya terhadap persoalan-persoalan yang ada di Yogyakarta seperti itu. Meski Jogja masih penuh dengan gejolak karena menjadi satu-satunya wilayah di Jawa yang belum mengalami penurunan level, warga tidak perlu lagi khawatir untuk berobat karena saat ini bed occupancy rate di 27 rumah sakit rujukan COVID sudah lengang, yakni sekitar 30%. Claudia Audi melaporkan untuk KAIN FM. Vaksinasi COVID-19 masih gencar dilakukan di berbagai daerah nih listeners. Mulai dari pemerintah hingga rumah sakit swasta turut berpartisipasi untuk membantu pelancaran penyebaran vaksinasi ini. Seperti TNI Angkatan Laut yang melakukan vaksinasi massal untuk masyarakat yang ada di kawasan Muara Gembong. Berita selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tahukah kamu, masalah utama di lingkungan sekolah ialah sampah. Di lingkungan sekolah, sampah juga dipandang bisa mencemari lingkungan dan bisa menyebabkan banjir. Tak hanya itu juga, sampah juga mengakibatkan berkembangnya bakteri berbahaya yang dapat menimbulkan masalah penyakit dan mengganggu aktivitas belajar kita di sekolah. Lalu, bagaimana ya sikap kita menghadapi hal seperti ini? Lakukan 4R. Reuse, memakai kembali. Recycle, mendaur ulang. Reduce, mengurangi. Replace, mengganti. Ditambah juga dengan penguburan sampah, pembakaran sampah, dan pengelompokan sampah. Ayo buat sekolah bersih dan bebas penyakit. Deep News, lengkap dan terpercaya. .5 KAIN FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Deep News. Berita selanjutnya, listeners, TNI Angkatan Laut berkolaborasi dengan Transmedia dan CT Arsa Foundation dalam percepatan vaksinasi COVID-19 di kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 1.000 dosis vaksin Sinovac telah disiapkan untuk masyarakat yang ada di daerah pesisir, agar terciptanya kekebalan kelompok daerah tersebut.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami Ulfi Aisyah yang akan melaporkan langsung dari Muara Gembong. Di Kabupaten Bekasi yang terdiri atas 6 desa dan jumlah penduduk 45.000 orang, 21.000 diantaranya menjadi target vaksinasi COVID-19. Namun ternyata hingga Agustus 2021 baru terrealisasi kurang dari 50%. Selain itu, akses menuju kawasan pesisir Muara Gembong juga tidak mudah. TNI Angkatan Laut dan tim CT Arsha Foundation harus berpindah ke perahu karet untuk mencapai lokasi. Lantaran kedalaman air di kawasan muara terlalu dangkal. Perjalanan yang cukup sulit terbayar dengan antusiasme warga Muara Gembong yang siap mengikuti vaksinasi COVID-19 yang kedua. Pada Rabu pagi, sebanyak 1.000 dosis vaksin Sinovac dan bantuan 1.000 paket sembako. Vaksinasi kali ini akan diikuti sebanyak 1.500 masyarakat maritim yang terdiri dari nelayan, pekerja pelabuhan, serta masyarakat sekitar kawasan Muara Gembong. Akses yang sulit dijangkau menjadi salah satu alasan dipilihnya Muara Gembong untuk mempercepat laju vaksinasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Titin Rosemary, Sekretaris CT Arsha Foundation. Jumlah masyarakatnya, dan bisa jadi mungkin karena ada faktor-faktor di mana akses untuk vaksin daftarnya nggak semudah yang di kota-kota. Karena itu langsung jemput bola, dan istilah tadi CT Arsha, wilayah ini bukan wilayah yang baru, memang tahu di sini memang membutuhkan. Mendengar adanya vaksinasi di pesisir Muara Gembong, warga langsung mengikuti vaksinasi dengan keinginan sendiri. Hal tersebut dikatakan oleh Indri, penerima vaksin. Terus keinginan sendiri, kan dengar mau ada vaksin di sini kan, jadi emang belum vaksin, jadi ya udah ikut di sini. Bagus ya, buat ini apa sih, biar orang-orang juga nggak takut divaksin gitu loh, karena kan buat antibodi kita juga biar bagus, biar tambah sehat. Warga mengaku senang dan lega, akhirnya bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang sebelumnya sempat mereka ragukan. Hal tersebut dikatakan oleh Kusnadi, penerima vaksin. Ya karena isu-isu aja, ya karena isu gitu. Jadi masyarakat takut divaksin. Kebanyakan katanya ada yang meninggal, ada yang lumpuh gitu kan. Tapi yang saya rasakan enggak tuh, malah enak, sehat. COVID-19 terus memakan korban jiwa. Bersama-sama kita menekan penularan COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi. Perketat dan patuhi protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun. Mari melindungi diri kita dan keluarga yang kita sayangi. Dari Bekasi, Ulfi Aisyah melaporkan untuk KAIN FM. Ya, listeners, akhirnya PPKM di daerah istimewa Yogyakarta saat ini sudah turun ke level 3. Namun meskipun Kementerian Pendidikan Republik Indonesia menganjurkan untuk diadakannya pertemuan tatap muka pada daerah-daerah yang sudah turun level, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X masih belum mengizinkan diadakannya pertemuan tatap muka di DIY. Iya Mel, beliau mengatakan siswa-siswi haruslah mendapatkan vaksinasi jika ingin melakukan pertemuan tatap muka. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Sabrina. Menteri Pendidikan Indonesia membuat aturan baru untuk memperbolehkan sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun jika ditemukan klaster baru penyebaran COVID-19, sekolah harus ditutup. Untuk wilayah PPKM level 4 dilarang membuka sekolah pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Karim mengatakan, untuk wilayah PPKM level 3 boleh melakukan pembelajaran tatap muka jika para guru dan stafnya sudah mendapat vaksinasi lengkap. Semua level 1 sampai 3 boleh tatap muka. Sekarang juga. Ya, tidak perlu menunggu vaksinasi, walaupun hampir semua tenaga pendidik hampir 50-60% udah divaksin. Rencana tatap muka yang telah disetujui oleh pemerintah menimbulkan perbedaan pendapat dengan berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta merasa jika pembelajaran tatap muka harus ditunda terlebih dahulu.
Larangan pembelajaran sekolah tatap muka ini guna untuk melindungi para pelajar dan guru dari penularan COVID-19. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, pembelajaran tatap muka baru bisa dilakukan jika seluruh pelajar dan guru telah diberi vaksinasi selama 2 kali. Ditargetkan vaksinasi pelajar dan guru selesai di awal Oktober. Berdasarkan data pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah pelajar di Jogja lebih dari 120.000 dan saat ini vaksinasi baru mencapai 40%. Saya minta guru kan sudah kita selesaikan untuk vaksin. Pelajar sudah harus divaksin. Kalau belum, jangan dilakukan tatap muka. Resikonya terlalu besar. Sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sekolah Dasar Islam Terpadu contohnya. Mereka akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka pada Senin 20 September 2021. Sekolah yang di bawah bimbingan yayasan ini tidak terikat dengan pemerintah negeri. Guru Yayasan Islam Terpadu, Anis Hilam mengatakan, sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, pihak yayasan sudah membuat formulir persetujuan dari orang tua siswa. Mulai tatap muka itu kami punya screening dulu, Mbak. Jadi kami memberikan screeningnya kepada orang tua. Kalau seandainya nih sekolah menyelenggarakan tatap muka bagaimana, seperti itu. Kalau memang mengizinkan, orang tua menyetujui, artinya kami tindak lanjut seperti itu. Kita semua berharap agar pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Sabrina Hutagalung melaporkan dari Yogyakarta untuk KAIN FM. Masih mengenai rencana pertemuan tatap muka nih listeners. Di Jakarta Selatan, pemerintah sudah menyiapkan rancangan pertemuan tatap muka bagi para pelajar. Tentu saja hal ini menimbulkan semangat bagi para pelajar yang sudah jenuh melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi Mel, bukan hanya pelajar yang bersemangat melakukan pembelajaran tatap muka. Para orang tua juga dengan semangat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan anak-anaknya. Salah satunya adalah seragam sekolah. Salah satu toko seragam sekolah di Jakarta Selatan diserbu oleh para orang tua. Di lokasi sudah ada rekan kami, Tiara Adita. Suasana terlihat di toko seragam di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah orang tua sibuk berburu perlengkapan sekolah seperti seragam dan atribut lainnya. Beberapa pengunjung bahkan turut mengajak anaknya untuk langsung mencoba seragam yang akan dibeli. Dibukanya kembali sistem pembelajaran tatap muka di sekolah, membuat para orang tua murid ini mulai berburu seragam anak-anaknya mulai dari seragam SD hingga SMA. Pada Minggu siang, toko seragam di kawasan Pasar Minggu ramai dikunjungi para pembeli. Selain seragam, atribut sekolah seperti buku juga turut diburu oleh para orang tua murid. Orang tua murid ini mengatakan sangat mendukung mulainya sekolah tatap muka. Terlebih anaknya sudah mendapatkan 2 kali suntik vaksinasi. Beli seragam, kalau saya sih udah siap, karena kan anak saya juga ada 2 kali vaksin. Pokoknya perlengkapan yang buat ini deh, bawa itu tuh sanitizer, segala itu. Ini kita aja sama baju-baju. Tak hanya siang hari, antusias orang tua membeli perlengkapan berlanjut hingga malam hari. Orang tua ini membelikan seragam baru dikarenakan seragam lama sudah tidak muat dipakai setelah hampir 2 tahun belajar secara daring di rumah. Beli baju merah putih, sama dasi, kaos kaki, gesper, topi. Seneng lah, nggak sekolah udah hampir 2 tahun, jenuh lah. Bosen lah daripada main. Sementara itu, penjual seragam sekolah mengaku mengalami peningkatan pendapatan saat diumumkan akan dimulainya pembelajaran tatap muka. Menjelang tatap muka ada kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin dikarenakan sudah ada informasi untuk sekolah tatap muka. Ada peningkatan sekitar 3 atau 4 hari. Namun, sayangnya antusias para orang tua murid ini membuat mereka mengabaikan protokol kesehatan. Kurang lebih 20 orang tua tersebut, mereka saling berdesakan dan tidak menjaga jarak satu sama lain.
Adapun pembelajaran tatap muka yang mulai dilaksanakan 30 Agustus disambut gembira oleh para orang tua. Mereka berharap PTM ini terus dilaksanakan karena lebih efektif dibandingkan belajar di rumah. Dari Jakarta, Tiara Alita kembali ke KNFM. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, listeners. Tetap perhatikan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Adamin Andias. Dan saya Amelia Nelantika, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kai 107,5 FM will always with you.